tema sharing kita hari ini adalah menang atas depresi. Saya mau tanya, sahabat LTVC, ada yang depresi di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku kali ya? Ya, nggak ada yang ngaku. Oke. Sebenarnya depresi ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Jadi dia tidak memilih siapa orangnya. Bisa anak Tuhan, bisa bukan. Nah, depresi ini adalah stres ya, atau tekanan yang apa? Berkepanjangan. Nah, sahabat LTVC, tekanan hidup atau beban hidup itu pasti ada. Benar nggak? Pasti ada. Selama kita hidup, beban dan tekanan itu selalu ada di dalam hidup kita. Orang dunia bilang begini, kalau mau maju harus berani apa? Menghadapi tantangan. Nah, artinya apa? Artinya kan hidup ini kan nggak mulus-mulus saja ya. Harus ada apa? Tantangan supaya apa? Muncul apa? Semangat, muncul gairah. Kalau kita renungkan, tantangan itu selalu ada di mana aja. Di kantor ada nggak? Yang kerja pasti ada. Iya kan? Teman saya kerja di kantor, dia bilang begini, aduh, saya setiap kali kok dikasih sama bos saya tugas dadakan. Tugas dadakan. Nah, kalau dia tidak bisa menerimanya itu dengan baik, menjadikan apa? Beban. Nah, kalau itu terus-menerus dihadapin, itu akan menjadi tekanan yang berat. Nah, kalau itu terus kembali dihadapin, akan menjadi stres. Kalau terus-terusan lagi, jadi apa? Depresi. Nah, saya tanya teman saya, bercanda lah kita teman. Kamu boleh kan tolak kalau udah nggak bisa? Ya nggak bisa dong, kan gua kerja katanya kan. Kan itu atasan saya, kalau gua tolak, ya kan nanti saya pasti dicatat. Kenapa? Suatu saat ada hal-hal penting, saya udah nggak bisa diandalkan oleh atasan saya, nggak bisa diandalkan oleh perusahaan saya katanya. Nah, bagus sekali jawabannya, artinya apa? Dia mampu menangani stres itu, dia mampu menghandle tekanan itu, dia mampu mengatasi apa? Depresi itu. Benar yang dia katakan, kalau kita kadang-kadang tidak bisa diandalkan, ada hal-hal penting, orang nggak nyuruh kita. Kenapa atasannya nyuruh dia terus? Karena kenapa? Bisa diandalkan. Nah, coba kita renungkan ya, kita renungkan. Bagaimana buah roh itu bisa muncul? Contoh kesabaran. Iya kan? Kalau orang yang tidak sabar, pasti buah rohnya nggak muncul. Begitu diberikan tugas oleh atasannya, benar nggak? Dia merasa berat, dia nolak. Ada buah roh nggak? Enggak, udah nggak sabar orangnya. Kedua, dia tidak menunjukkan kemurahan. Karena di dalam kemurahan itu apa? Ada sikap yang enak. Kalau dia nolak berarti sikapnya tidak enak. Iya kan? Berarti tidak ada buah roh yang muncul di dalam kehidupannya. Dari kesabaran, dari kemurahan itu tidak ada yang muncul. Kemudian tadi yang saya bicarakan bisa diandalkan dan tidak bisa diandalkan. Nah, buah roh, salah satu buah roh adalah kesetiaan. Di dalam kesetiaan itu ada apa? Kita bisa diandalkan oleh Tuhan. Kalau kita bisa diandalkan oleh Tuhan, maka kita bisa diandalkan oleh siapa? Oleh sesama sahabat kita di kantor, di keluarga, di mana-mana. Itu buah rohnya muncul. Nah, itulah gambaran nilai-nilai kehidupan dari kerajaan Allah itu ya. Baik, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, artinya hidup ini tidak ada jalan lurus yang tidak ada hambatan ya. Dari awal saya sudah sampaikan, jadi tidak ada yang enak terus. Kadang jalan hidup kita apa? Ada belok kanan, belok kiri. Nah, mau tingkat
berapa depresi itu, tekanan itu selalu berpengaruh. Pengaruhnya kemana, sahabat LTVC? Selalu di pikiran. Bisa dilihat dari wajah, ya kan? Yang tadinya senyum, terus sudah tidak bisa senyum. Udah berat sekali senyumnya. Nah, kembali lagi tadi di pikiran apa? Tadinya fokus kerja, sekarang bisa bias. Nggak fokus lagi di pekerjaan. Sama. Di di bisnis juga sama, yang tadinya fokus di bisnis, kalau dia depresi dia udah nggak bisa lagi, nggak bisa mikir. Termasuk di karir pekerjaan, kalau udah kena tekanan, waduh, bubar semuanya, nggak bisa mikir lagi. Waduh, saya mau jadi apa, mau kerja apa, udah susah. Dan intinya apa? Produktivitas kita terganggu sudah. Yang tadinya bisa mengerjakan banyak, akhirnya mengerjakan sedikit. Nah, ujung-ujungnya yang tadi saya katakan itu ujung-ujungnya kemana? Kepada pertumbuhan rohani seseorang. Jadi apabila tekanan hidup, stres dan persoalan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan, ujung-ujungnya adalah pertumbuhan rohani yang pelan, terhambat. Dan apa? Hubungan dengan Tuhan menjadi apa? Kadang-kadang on and off, kayak HP. Kadang ada signal, kadang tidak ada signal. Waktu tidak ada signal, bisa nggak komunikasi? Nggak bisa. Sama, kita hidup ini juga begitu. Pada saat kita on and off dengan Tuhan, karena ada tekanan-tekanan itu, membuat hidup kita itu tidak bisa online seterusnya dengan Tuhan. Sehingga tuntunan Tuhan kepada kita itu bisa terhambat, ya. Nah, biasanya di dalam kehidupan yang begini, kalau kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, kita cuma berpikir, waduh, ada yang hilang kan dalam diri kita. Padahal kalau ada yang hilang, berarti apa? Ada yang dicuri. Kita kadang-kadang tidak sadar kalau sesuatu itu hilang dari kita, contohlah, hilang sukacita kita, berarti kan ada yang nyuri. Nah, tanpa kita sadari itu ada yang nyuri. Nah, kalau kita mengalami depresi, berarti ada yang dicuri dari diri kita, ya. Kalau ada yang dicuri, berarti ada yang hilang. Nah, mengapa gampang dicuri? Pernah nggak direnungkan sahabat LTVC? Berarti ada pertahanan di dalam kita yang tidak kuat. Ada pertahanan di dalam diri kita yang bisa diambil oleh si iblis. Coba kita baca ayat Yohanes 10 ayat 10, bisa ditampilkan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Nah, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Artinya apa? Kalau ada yang dicuri, ada yang hilang, otomatis janji Tuhan tadi, kita akan mempunyainya dalam segala kelimpahan itu menjadi terhambat. Nah, pertahanan tubuh kita itu penting, sahabat LTVC. Kita kadang-kadang mengabaikannya. Di dalam diri kita, Tuhan sudah memberikan apa? Pertahanan-pertahanannya. Memberikan perlengkapan senjatanya kepada kita. Sahabat LTVC bisa baca di Efesus 6 ayat 10-18, tapi kita nggak bahas itu. Ya, saya cuma sekilas lewat Efesus 6 ayat 10-18. Tuhan berikan kepada kita apa? Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu melindungi apa? Bagian tubuh kita yang vital. Kemudian apa? Baju jira keadilan itu berada di bagian dada. Itu melindungi apa? Hati kita. Baju jira itu melindungi hati kita. Kemudian apa? Kasut kerelaan memberitakan
Injil. Artinya supaya apa? Kaki kita itu ringan lah, mau kemana aja bisa. Artinya kita dapat perintah dari Tuhan itu gampang jalannya kemana-mana. Ya. Dan perisai iman. Perisai iman itu apa? Itu ada perisai, kalau tentara Roma zaman dulu itu ada perisai di tangannya itu dari besi. Nah, kegunaan perisai iman ini adalah memadamkan api si jahat. Dan Tuhan berikan apa lagi? Ketopong keselamatan. Nah, ada di mana itu ketopong keselamatan? Masih ingat sahabat LTVC? Ada di kepala, ya. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Itu adalah apa? Firman. Nah, tadi kita membahas kalau kita dapat tekanan hidup, kita stres, kita depresi, ya. Adanya di mana tadi? Di pikiran. Berarti apa yang dicuri, sahabat LTVC? Ketopong keselamatan itu dicuri oleh iblis. Tuhan sudah memberikan apa? Semua perlengkapan dari mana? Kepala sampai kaki, loh, bayangin. Tidak seharusnya kita bisa kalah kalau lawan si jahat secara Alkitab. Tapi faktanya kita bisa kalah. Karena kita lengah. Tadi dikatakan depresi itu apa? Mempengaruhi pikiran. Ya kan? Makanya dalam dunia nyata kita bisa lihat, kalau naik motor nggak pakai helm, jatuh, kebentur kepalanya, bisa apa? Meninggal. Makanya pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan tuh. Hati-hati, hal kecil. Jadi dari tekanan masuk lebih berat ke stres, ke depresi, akhirnya orang bisa apa? Bunuh diri. Karena kenapa? Ketopongnya sudah tidak ada, tidak dipakai. Ketopong keselamatannya itu sudah tidak dipakai. Nah, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan itu sadar, oke, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi faktanya kan masih bisa apa? Stres dan depresi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pertahanan. Itu simpel, tidak ada lagi pertahanan. Apabila ketopong keselamatan itu dicuri, maka apa? Maka perlindungan terhadap pikiran kita sudah tidak ada lagi. Tembus langsung. Pikiran kita apa? Kacau. Masuklah tekanan yang membuat hidup kita semakin berat. Makanya kan Bapak Ibu sahabat LTVC, orang yang punya banyak, artinya secara finansial tidak ada masalah di dalam hidupnya. Tapi kok bisa stres? Kok bisa depresi? Karena kenapa? Pertahanannya nggak ada, ketopongnya itu nggak ada lagi. Pikirannya terganggu. Nah, yang paling berbahaya adalah pada saat kita mau melakukan yang benar, yang dilakukan apa? Yang salah. Atau pada saat kita mau melakukan yang benar, yang buruk yang kita lakukan. Nah, ini yang sangat berbahaya buat anak-anak Tuhan. Nah, pelayan Tuhan juga bisa kena stres. Bukan hanya kita bicara orang yang bekerja di marketplace. Tadi kan saya bicara di marketplace. Pelayan Tuhan juga bisa. Ciri-cirinya apa pelayanan Tuhan bisa kalau sudah kena tekanan yang begitu? Kalau dia mau melayani, itu ada rasa berat. Nah, itu dia ciri-cirinya. Dia mau melayani, itu ada rasa berat. Ada apa lagi? Ada rasa tidak suka. Tadinya cinta Tuhan, suka melayani Tuhan, tapi tiba-tiba dia berubah. Kok udah berat, kemudian dia bisa tidak suka. Nah, itu ciri-cirinya. Artinya apa? Pelayan Tuhan juga bisa ketopong keselamatannya dicuri oleh iblis. Bukan hanya orang di marketplace di luar sana. Oleh sebab itu, ini penting buat kita pelajari apa? Supaya kita bisa menang atas apa? Depresi. Nah, kalau iblis sudah ngambil kita punya ketopong keselamatan, hati-hati. Pada saat kita melakukan hal yang tidak penting, kita senang. Saya ulangi ya, ini penting buat anak-anak Tuhan.
Kalau ketopong keselamatan kita sudah diambil atau dicuri dari kepala kita, saya ulangi, saya pelan-pelan. Pada saat melakukan hal yang tidak penting di dalam kehidupan ini, menjadi senang. Kalau yang penting, yang urgent, nggak mau dikerjakan. Yang tidak penting itu dikerjakan. Nah, itu ciri-ciri ketopong keselamatannya sudah dilepas dari kepalanya secara rohani. Sehingga apa? Stres, depresi, tekanan hidup bukan hanya persoalan psikologi, persoalan mental, tetapi ada faktor rohaninya. Ingat sahabat LTVC, ada faktor rohaninya. Tidak melulu masalah psikologi. Jadi Tuhan berikan kita ketopong keselamatan. Itu begitu dicopot, udah nggak ada pertahanan. Nah, apa sih kegunaannya ketopong keselamatan itu? Sahabat LTVC, ketopong keselamatan ini adalah memimpin kita kepada pembaharuan budi. Renewing our mind itu. Ketopong keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah setiap kali yang terus mengatur kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan. Karena sumbernya masuk di pikiran, masuk di hati. Nah, dia juga melindungi pikiran kita. Ketopong keselamatan itu. Melindungi pikiran kita dan melindungi kita dari depresi. Itulah fungsi dari ketopong keselamatan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menang kalau ketopong itu sudah dicuri? Benar nggak? Kan itu pertanyaan sahabat LTVC, maunya kan selalu begitu jemaat Tuhan. Tuhan gimana caranya ya kalau sudah begini? Nah, Tuhan kan jemaat Tuhan ini selalu mau minta apa? Kayak kalau sakit flu obatnya apa gitu loh. Selalu begitu. Padahal kan itu udah kena. Justru kita harus jaga sebelum kena. Nah, kalau kita sudah dicuri ketopong keselamatannya, tidak ada cara lain, harus ambil kembali, artinya direbut dari si jahat. Orang dia curi kok, kenapa kita biarkan dia curi? Oleh sebab itu harus ada upaya untuk mengambilnya. Nah, kadang-kadang anak Tuhan itu enggak punya upaya untuk mengambil kembali, sehingga dia terbawa oleh keadaan, larut oleh keadaan, sehingga apa? Tersesat. Harus ada upaya mengambil kembali. Itu harus diambil kembali. Kedua, bagaimana caranya? Kan kita tahu iblis ini tidak ada fisiknya. Dia ada bentuknya apa? Roh. Kalau ketopong ini udah diambil, dia masuk di mana? Dia udah bertata di pikiran kita. Simple, tapi dia udah lengket di pikiran kita. Kedua, itu harus dikeluarin dari pikiran kita. Nah, anak Tuhan kan sudah tahu tuh, ya kan? Pak, saya doa puasa sudah, tapi kok nggak bisa? Nah, tetap stres, tetap depresi. Pasti itu pertanyaannya. Saya udah doa 3 bulan loh. Bahkan apa lagi? Saya udah doa Daniel, doa Esther, iya kan? Padahal Esther yang berpuasa, Daniel yang berpuasa. Kita sebut doa Esther sama doa Daniel kan? Nah, sudah begitu, sudah dilakukan semua. Saya udah puasa 40 hari. Makan cuma sehari sekali. Kok nggak bisa ya? Kok tetap ada ya? Nah, artinya apa? Tidak cukup dengan doa dan karena sudah masuk si jahat itu. Mesti ada upaya lain. Makanya sahabat LTVC, Tuhan berikan jawabannya juga di Yesaya 61 ayat 3. Coba bisa dibuka Yesaya 61 ayat 3. Sehingga kita bisa melawan mengeluarkan si jahat itu. Yesaya 61 ayat 3 berkata begini. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nah, ini poinnya di sini. Nyanyian puji-pujian ganti yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka apa? Pohon tarbantin kebenaran dan tanaman Tuhan yang memperlihatkan apa? Nah, poinnya di sini. Nyanyian, pujian, ganti semangat yang pudar.
Indonesia terjemahannya semangat yang pudar. Tetapi di bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Semangat yang pudar itu spirit of heaviness. Jadi itu bicara roh. Jadi kenapa kalau orang stres itu berat? Itu dia, spirit of heaviness. Hati-hati. Ya, spirit of heaviness. Jadi ada roh yang memberatkan kehidupan kita. Membuat diri kita itu nggak mampu melawan. Membuat diri kita itu lemah. Jadi spirit of heaviness, itu roh, pekerjaan roh ya. Nah, cara kerja roh ini, spirit of heaviness ini adalah apa? Caranya bagaimana cara kerjanya? Dia mengikutin kita, di mana titik-titik lemah kita dia masuk. Hati-hati. Di mana cara kerjanya? Di mana titik-titik lemah kita dia masuk. Oleh sebab itu kita butuh ketopong melindungi. Kita nggak bisa mengatakan kita hebat, kita kuat, enggak. Orang dia ikutin terus kok, dia spirit kok. Spirit of heaviness. Yesaya 61 ayat 3 itu. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu semangat yang pudar itu spirit of heaviness. Jadi Tuhan bisa merubah ataupun mengambil spirit of heaviness itu dari kita. Caranya gimana? Puji-pujian dan penyembahan yang tadi kita lakukan. Kalau kita depresi, ketopong kita diambil. Kalau makin jauh dari gereja, misalnya gini, kita udah depresi nih, diajak ke gereja nggak mau, makin berat. Itu jawabannya. Anak-anak Tuhan ingat, makin berat. Karena yang hanya bisa melepaskan itu lewat apa? Ini Alkitab yang katakan. Nyanyian, pujian, ganti semangat yang pudar. Artinya nyanyian, pujian itu mengganti spirit of heaviness. Pergi dia. Jadi spirit of heaviness itu nggak bisa ada di dalam kita. Dia nggak tahan dengan apa? Puji-pujian, penyembahan. Nggak tahan dia. Nah, kuncinya di situ ya. Dan puji-pujian memiliki satu kekuatan. Ya, kekuatan apa? Kekuatan untuk seperti melindungi kita. Dan dia seperti ada power dari dalam untuk mendorong si jahat ini keluar. Itu nggak kelihatan semua, itu bicara spiritual ya. Dan pertanyaannya, setelah kita berhasil menang melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita bisa merebut kembali ketopong keselamatan tadi. Artinya setelah rebut kembali, kita spirit of heaviness dari kita itu udah keluar. Nah, kita harus pakai kembali ketopong kita. Jangan dilepaskan. Ya, kita harus pakai kembali. Secara fisik nggak kelihatan. Secara fisik, tapi itu secara rohani. Kita pakai kembali itu artinya apa gitu loh. Artinya kita tetap harus tekun membaca firman Tuhan. Karena itu yang melindungi kita, firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Setiap hari minimal 1-2 ayat. Minimal kalau nggak bisa satu pasal. 1-2 ayat yang sering di-quote lah. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya. Misalnya itu satu. Itu 1 ayat atau 2 ayat yang sering di-quote yang bagus-bagus. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi begitu kita depresi kita tahu, oh enggak, Tuhan masih ada, Tuhan masih ada, Tuhan masih ada. Jadi ayat-ayat itu harus, kita walaupun udah rebut kembali, tapi kita harus membangunkan apa? Jiwa kita. Tadinya kita begitu direbut oleh iblis, ketopong itu kita lemah. Begitu kita sudah berhasil rebut kembali, kita keluarkan spirit of heaviness itu, kita harus menjadi kuat. Supaya kita kuat terus, firman Tuhan yang tetap bersama kita. Nah, kadang-kadang iblis itu tidak berhenti, sahabat LTVC. Walaupun kita gini, kita udah berhasil rebut kembali kan berarti kita kuat nih. Apakah dia berhenti? Enggak. Dia pasti datang lagi. Dia pasti datang lagi. Karena apa? Dia yang dia cari apa? Kelemahan.
Kali ini dia tidak curi kalau dia datang lagi. Kali ini dia tidak curi. Caranya apa? Dia minta kita melepaskan saja. Nah, ini yang lebih bahaya. Dia minta kita buka, taruh di samping. Terus dibawa iblis jalan-jalan. Nanti setelah itu pulang, lu boleh pakai lagi. Ini yang bahaya. Kalau tadi dicuri kan hilang itu, semuanya hilang. Kita harus berebut kembali. Tapi ini levelnya di atas. Dia tidak mau curi lagi, ini udah bisa rebut kembali. Tapi aku cuman buat dia supaya apa? Buka, taruh di pinggir. Jadi contohnya gini, kan kita sering kalau naik motor, ke dekat-dekat kan nggak pakai helm. Iya kan? Kalau jauh baru pakai. Nah kayak begitu caranya. Disuruh buka aja, nggak usah pakai. Nggak diapa-apain. Nah tapi pelan-pelan dia masuk, dia masuk, dia masuk. Nah pada saat dia suruh buka, taruh di samping, tujuannya apa iblis melakukan itu? Dia mau mengendalikan pikiran kita. Artinya apa? Pikiran kita itu jadi tuan, bukan Tuhan yang jadi tuan. Dia mau putar itu iblis. Hati-hati, dia mau putar itu. Sehingga kita nanti akan menjadi hamba pikiran kita. Waktu dia kuasai pikiran kita, waktu dia suruh lepas, suruh taruh, nah dia kuasai pikiran kita jadi hamba. Padahal kita harus menjadi hamba siapa? Hamba daripada Tuhan. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Kan jemaat Tuhan sekarang pintar. Ini ngomong dari mimbar enak aja, iblis suruh kita buka terus taruh di pinggir. Contohnya gimana? Benar gak? Pengen butuh contoh, ya kan? Contohnya sederhana. Waktu ada tagihan, pusing bayar. Waktu beli kan enggak? Nah waktu beli Tuhan suruh buka sebentar. Itu contohnya paling gampang. Sudah tidak berpikir. Itu sederhana sekali. Ya kan? Jemaat kan maunya gampang. Ngomong gampang. Contohnya mana? Contohnya itu waktu ada tagihan datang. Kredit card digosok terus. Kenapa? Nah itu iblis bilang, taruh dulu di pinggir, nah, ikut gua dulu. Artinya apa? Iblis jadi apa? Tuan. Nah, dia nggak mau curi kepada orang-orang yang levelnya udah tinggi. Kalau yang dia curi itu ya mungkin ya dia masih bisa kerjain. Tapi kalau yang udah tinggi dia nggak bisa kerjain, ya udah cara kerjanya begitu. Dia ubah pikiran kita sebentar, dia jadi tuannya di pikiran kita. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya orang yang menjabat tinggi, kalau tiba-tiba pensiun, post power syndrome. Karena dia nggak pakai ketopong itu, padahal setelah pensiun ya biasa aja, ya kan? Nggak perlu post power syndrome, karena ketopongnya disuruh buka, taruh pinggir. Sekarang kan kamu udah nggak menjabat tuh, buka itu ketopongnya, udah kena itu. Lama-lama kan stres, depresi. Nah, terus sekarang tadi kan sudah tahu caranya kalau dicuri, rebut kembalinya pakai apa? Pakai pujian dan penyembahan, udah tahu kan? Nah, kalau ini lebih susah. Kan disuruh buka, nanti disuruh pakai, kayak ya dan tidak. Nah itu yang paling susah. Kenapa? Tuhan bilang apa? Kalau suam-suam kuku dipatahkan. Tuhan pun enak lihat kita. Ya kan? Kan ada ayat firman-Nya. Ini yang paling susah. Jadi di diri kita itu ada berperan loh kalau kali ini. Kalau disuruh pakai, buka pakai itu. Nah itu harus hati-hati. Nah kembali kita tidak bisa keluar dari jalur Alkitab. Karena kalau sudah buka pakai berarti iman kita terpengaruh. Benar nggak sahabat LTVC? Kalau orang yang kuat imannya, dia tidak akan buka tutup, lepas pakai. Nah, berarti harus dikuatkan apa? Iman. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Akan firman Tuhan. Itu di Roma berapa? Masih ingat? Pasti lupa. Roma 10 ayat 7
Benar ya Cika ya? Ah, benar. Kalau saya salah berarti saya lupa. Enggak. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena apa? Iblis kalau kena firman Tuhan, KO. Jadi waktu dia suruh buka tutup itu ingat firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan begini. Aku bisa mengubah kutuk menjadi berkat, kata Tuhan. Benar nggak? Benar. Pegang itu. Ya kan? Tuhan bilang, aku bisa mengubah padang gurun menjadi sungai yang besar. Benar nggak? Benar, itu firman Tuhan. Padang gurun jadi sungai. Kalau kita susah, sesusah apapun, ingat ayat itu. Enggak lah, janji Tuhan padang gurun jadi sungai besar. Padang gersang, Tuhan bisa ubah jadi apa? Hutan belantara. Itu luar biasa. Jadi betul-betul 180 derajat diubah oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh iblis tadi, buka tutup, lepas pakai. Ya. Dan Tuhan bisa memberikan mukjizat. Oh bisa, sangat bisa. Nah itu yang harus diingat. Kemudian Tuhan bisa menyembuhkan. Iya, Tuhan menyembuhkan. Harus kuat. Jadi kalau kita lagi sulit, firman Tuhan katakan, aku menyediakan. Benar nggak Tuhan menyediakan? Nah, iya, pegang itu. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah itu kita harus kuat anak-anak Tuhan. Sahabat-sahabat LTVC harus kuat. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian kita percaya semua perkataan Tuhan pada saat kita susah. Karena janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sekarang boleh susah, tapi kedepannya tidak. Itu artinya apa? Kalau kita percaya firman Tuhan, faktanya hari ini kita menghadapi persoalan, kita stres, kita depresi karena disuruh iblis buka tutup, kita tergoda. Tapi firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Kolose 1 ayat 27 berkata begini. Sahabat LTVC. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya apa? Tuh, rahasia itu di antara bangsa yang lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Bahasa Inggrisnya keren. To whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Nah, yang B ini yang paling keren. Di Indonesia dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi bahasa Inggrisnya apa? Which is Christ in you. Kristus di dalam kamu. The hope of glory. Artinya apa? Artinya pada saat iblis suruh buka tutup kita kejebak, artinya kita masuk lumpur yang dalam, yang sulit untuk naik, berarti kita perlu apa? Penghara, the hope of glory. Itu paling penting. Christ in you, the hope of glory. Pasti Nah, pengharapan itu adalah perlindungan dan jangkar yang kuat. Untuk apa? Menang dari depresi. Pengharapan itu adalah apa? Perlindungan dan jangkar yang kuat untuk menang atas depresi. Pada saat kita disuruh buka tutup, lepas pasang, kita masuk ke dalam, kejebak. Nah, jadi pengharapan itu apa sih? Kok bisa hebat bener? Membuat kita lepas dari depresi. Apa sih itu pengharapan? Pengharapan itu adalah melihat segala sesuatu baik dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi.
melihat segala sesuatu baik dari sudut pandang Tuhan untuk masa yang akan datang. Itulah pengharapan. Jadi hope of glory, melihat ke depan, jauh ke depan. Artinya sekarang nggak apa-apa, tapi ke depannya saya pasti lebih baik. Karena ada Tuhan. Oke. Dengan adanya pengharapan kita akan menjadi kuat. Karena apa? Tadi dikatakan Christ in you, berarti di dalam kita ada Kristus. Di dalam kita ada Roh Kudus. Itu yang menguatkan kita. Nah, kita harus aktifkan itu supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Nah, apabila pengharapan kita bertambah, naik, apa yang naik? Kasih Tuhan akan makin bertambah dalam hidup kita. Ingat ya, apabila kita makin bertambah pengharapan kita sama Tuhan. Artinya apa? Kita berharap sesuatu dari Tuhan akan datang itu lebih bagus. Maka Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Ingat, melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Dengan bertambah-tambah. Masih ingat Paulus katakan, iman, pengharapan, kasih. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Kasih inilah yang mengikat semuanya. Oleh sebab itu, sahabat LTVC, apabila engkau mengalami depresi dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, bisnis, keluarga, anak, orang ketiga, post power syndrome atau apapun. Ingat. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Christ in you, the hope of glory. Oleh sebab itu, dua hal yang kita pelajari hari ini. Saya undang pemain musik, saya undang WL singer ke atas. Ada dua hal yang kita ingat di sini. Yang mampu melepaskan kita dari depresi. Yang membuat kita menang daripada depresi. Yang pertama, lakukan puji-pujian dan apa? Penyembahan kepada Tuhan. Agar apa? Ketopong keselamatan yang dicuri bisa diambil kembali. Lakukan puji-pujian dan penyembahan supaya roh yang memberatkan kita, spirit of heaviness itu keluar daripada pikiran kita. Nah, yang kedua, apabila kita ketipu, karena iblis itu bapak penipu. Jadi selain pencuri, dia pendusta, penipu iblis itu. Ketopong keselamatan yang tadinya pakai lepas, kita harus punya apa? Iman, firman, pengharapan. Ada tiga hal ini yang ada di dalam diri kita. Selain pujian penyembahan, ada iman, firman, dan pengharapan. Which is Christ in you, the hope of glory. Puji Tuhan.